Hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kekitaan berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak pada pragmatisme. Kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita, Indonesia hari ini. Pidato politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh syarat dengan pesan politik dan retorika politik yang ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Surya Paloh menyampaikan pidato politik dalam acara apel siaga perubahan Partai Nasdem di Stadion Gelora Bung Karno, Ahad 16 Juli 2023. Di hadapan bakal calon Presiden Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku, serta kader Partai Nasdem yang memenuhi Stadion GBK, Surya Paloh tegas mengkritik Presiden Jokowi. Dalam pidato politiknya, Surya Paloh secara terang-terangan menyampaikan kekecewaannya karena kondisi yang diharapkan saat ini tidak sesuai dengan cita-cita dan harapan para pendiri bangsa. Ungkapan frasa sayang seribu sayang tidak sesuai harapan, hal ini diucapkannya 2 kali dalam mendapatkan sambutan tepuk tangan dari peserta apel siaga perubahan tersebut. Awalnya Surya Paloh mengungkapkan revolusi mental yang digagas Jokowi sejalan dengan nilai Partai Nasdem, sehingga Partai Besutan Surya Paloh itu mendukung dengan totalitas sepenuh tenaga menjadikan Jokowi sebagai presiden pada 2014 lalu. Pada akhir pidato, Surya Paloh mengakui telah terjadi kesalahpahaman antara Partai Nasdem dan pemerintah yang didukungnya. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengatakan, kita terjepit, tapi apakah kita menyerah? Kita menyerah? Kita menyerah? Surya Paloh tegas menjawab tidak akan menyerah. Itulah pesan politik dari retorika politik Surya Paloh dalam pidato persuasif yang ditujukan langsung kepada Presiden Jokowi. Retorika berpidato adalah salah satu tradisi dalam ilmu komunikasi. Tidak mudah untuk menguasai seni berbicara politik karena perlu bakat alami maupun melalui keterampilan teknis. Surya Paloh sudah belajar teknik berpidato sejak SMA. Ia berlatih berpidato berulang-ulang di depan cermin. Ia mampu berbicara lancar dengan pikiran yang jelas dan memiliki ingatan yang kuat untuk disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan mengesankan. Surya Paloh adalah salah satu elit bangsa ini yang memiliki kemampuan berpidato politik terbaik di Indonesia saat ini. Antara lain karena dia memiliki ingatan yang kuat tentang sejarah, punya daya kreasi dan fantasi yang tinggi, serta teknik mengungkapkan fakta dan penilaian dengan tepat. Surya Paloh seperti Che Guevara muda yang berapi-api dalam tampilan topi baret militer, kumis, janggut, dan brewok. Ia bisa mencari padanan kata dan nada bicara yang sesuai dengan di tengah gemuruh ribuan massa. Dia tahu waktu, ruang, dan situasi yang tepat, termasuk kepada siapa pesan yang disampaikan dalam pidatonya. Kesaksian Slamet Ginting yang pernah menjadi wartawan media Indonesia dan Metro TV. Berretorika harus dapat dipertanggungjawabkan secara emosional, sebab tujuan retorika politik itu sesungguhnya membuktikan maksud pembicaraan dan membuktikannya di depan publik. Pidato Surya Paloh masuk dalam kategori pidato persuasif dan bukan pidato informatif maupun pidato rekreatif. Pidato persuasif bertujuan mempengaruhi khalayak dengan membujuk agar mengubah pilihan atau sikapnya. Sehingga pidato politik Surya Paloh bertujuan agar publik mempercayai ucapannya dengan antusias dan melakukan sesuatu sesuai dengan harapannya. Saudara, para hadirin yang saya hormati. Begitu luasnya, begitu indahnya, begitu hebatnya negeri yang kita miliki ini. Apa yang masih menyebabkan kita belum bisa menyatakan negeri kita ini sudah sepantasnya
menjadi negara superpower seperti negara-negara lain yang lebih hebat dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini. Apa yang menyebabkan ini? Kenapa kita belum mampu mencapai tingkatan dan harapan seperti apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini? Bukan karena kita negara yang kurang luas, bukan karena negara kita kurang kaya, bukan karena jumlah penduduk kita kurang besar, bukan karena kontur struktur tanah kita kurang subur. Semuanya kita miliki. Tapi satu hal yang menjadi masalah besar bagi kita sebagai satu bangsa. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki? Sebenarnya kita memahami bahwasanya kemerdekaan yang kita miliki ini bukanlah hanya pemberian atau hadiah yang kita peroleh dari para kaum penjajah. Para kader partai Nasdem, perlu saya ingatkan, kita pernah mengalami sedikit-dikitnya 3,5 abad sebagai bangsa yang terjajah. Dan konsekuensi sebagai bangsa yang terjajah adalah derita, penghinaan, kesedihan, kesusahan, dan kehilangan harkat dan martabat. Itulah nasib sebagai bangsa yang terjajah. Tapi dengan seluruh daya dan upaya para pemikir sekaligus para pejuang bangsa ini yang telah memberikan peran dan mengambil sikap dengan penuh keyakinan, memberikan pengorbanan harta, bahkan nyawa sekalipun, untuk membebaskan kita sebagai bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kita wajib untuk tetap mengenang dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan dan para pemikir bangsa ini yang memerdekakan bangsa kita dari kaum penjajah. Inilah sejalan dengan kita mungkin 1 bulan lagi akan menghadapi peringatan hari ulang tahun ke-78 tahun kemerdekaan yang kita miliki. Tetapi apabila kita berani dan menempatkan pemikiran secara kritis, objektif, berdasarkan fakta yang ada, di tengah-tengah potret sosial kemasyarakatan yang ada,
pada hari ini. Saudara, para peserta apel siaga yang saya banggakan. Indonesia yang kita kenal sebagai satu bangsa yang memiliki sifat dan nilai-nilai values keindonesiaan yang seutuhnya. Bangsa yang penuh dengan ramah, tamah, sopan santun, mengenal tempo selero, ajas kepantasan, kepatutan, budaya malu, penuh dengan spirit kegotong royongan. Hari ini kita sudah hampir sulit untuk menemukan karakter sejatinya bangsa Indonesia seperti apa yang kita kenal seperti itu. Bangsa kita telah berubah. Hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kekitaan, berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak pada pragmatisme. Kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita, Indonesia hari ini. Nah, inilah yang menjadi dasar filosofis pemikiran. Kenapa kita harus melakukan gerakan perubahan untuk melakukan perubahan yang berarti dan mendasar dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita sayang pada bangsa ini. Kita sayang kepada para pemimpin yang ada di negeri ini. Kita punya komitmen moral untuk keberhasilan pemimpin yang kita dukung dan usung menjadi presiden negeri ini. Tapi bisa saja niat baik akan diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salah pengertian. Dan kita terima itu, saudaraku semuanya. Tapi bukan berarti kalau memang niat baik, kesalahpahaman, salah pengertian, kemudian kita merasa terjepit, tertekan, tertindas, terhalangin, kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Bukan. Kita katakan, insya Allah kita belum menyerah. Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan pemikiran-pemikiran yang dinamis, moderat, dan penuh dengan konsistensi pemikiran dalam rasa membangun keindonesiaan yang seutuhnya. Wajib terus-menerus kita perjuangkan. Maka dalam kesiapan kita menghadapi pemilu pada 2024 yang akan datang, saya ingin menyerukan dari tempat ini kepada para penyelenggara dan pengawas pemilu untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan secara profesional dan bermoral. Terlepas dari semua intervensi kepentingan. Dan tetaplah tegak lurus pada nilai kejujuran dan keadilan. Kita memerlukan pemilu yang seperti itu. Tidak ada gunanya pemilu kita laksanakan kalau pemilu itu berakibatkan kepada perpecahan daripada anak bangsa ini. Musuh kita bersama bukanlah musuh di antara kita satu sama lain. Bukan musuh atas dasar perbedaan agama, perbedaan partai politik. Tapi musuh kita adalah kebodohan, ketidakadilan. Inilah musuh bersama kita dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Maka pada saudara semuanya, keluarga besar Partai Nasdem, dari struktur wilayah, daerah, cabang,
kemudian DPRT, saya nyatakan penghormatan dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya. Saudara telah menunjukkan komitmen jati diri saudara untuk hadir dengan pengorbanan yang ada ke Jakarta dari berbagai wilayah di Nusantara ini demi menyatakan saudara masih ada sebagai kader partai ini. Saya amat berbesar hati dan berbangga hati sebagai pimpinan saudara. Sampaikan salam perjuangan saya kepada seluruh keluarga besar kita di kampung halaman. Kepada para seluruh konstituen kita, katakan insya Allah di diri dan hati kita ini berbagai tantangan halaman yang kita hadapin, tapi dengan tekad dan niat baik yang ada, kita akan tetap menjadi Spartan yang tangguh untuk menghadapi itu. Kita harus berani menyatakan, kalau takut dilanda ombak, janganlah pernah berumah di tepi pantai. Inilah kita Nasdem, saudaraku semuanya. Maka untuk itulah, di akhir untuk pidato saya ini, sebuah pantun dari Pulau Sumatera di wilayah timur, saya utarakan pada saudara. Pulau Pandan, jauh di tengah. Di balik pulau, si angsa dua. Hancurlah badan di kandung tanah. Budi yang baik kan dikenang jua. Selamatlah berjuang saudaraku semuanya. Semoga jalan perjuangan kita tetap di jalan yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.